Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibuat terpaut dengan taman-taman surganya Allah. Hari ini ada di taman dunia, mudah-mudahan kelak kita sebenar disampaikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sahabat yang sudah mewakili bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya itu dagang, tapi sering bangkrut. Ini tidak perlu disurvei Bapak Ibu, kayaknya banyak itu ya, yang serute dengan ini itu ya. Dijual modalnya itu 10 juta, dapatnya 5 juta. Kemana yang 5 juta? Ditanya wassalam. Maksudnya apa? Ya enggak tahu. Kalau Bapak Ibu mengalami nasib yang seperti ini, berarti senasib dengan sahabat tadi. Jawaban Rasulullah kepada para sahabat itu beragam. Sehingga kalau menemukan jawaban yang didapatkan dalam satu riwayat berbeda pada riwayat yang lain, ya menyesuaikan siapa yang bertanya. Dan jawaban ini saya pilih jawaban yang paling sederhana, simple, hemat, dan kayaknya yang paling instan. Rasulullah hanya ngasih resep membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan dibacanya enggak sampai ribuan, cuma 100 kali. Tapi waktunya bukan asal. Setelah azan subuh, tepatnya sampai qomat. Yang repot kalau qomatnya cepat. Apalagi imamnya ikut kajian, kelihatan ada yang megang tasbih, itu mesti baca itu. Daripada nanti dia lebih kaya daripada saya sebagai imam, mending tak cepatkan qomatnya. Ya ini masalah imamnya itu.
Ya kalau sudah seperti itu habis subuh enggak apa-apa. Saya baca itu di tafsir surat Al-Fath. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rasulullah itu diberikan pertolongan, kemenangan dan berbondong-bondong rezeki berupa masuk Islamnya. Manusia pada saat itu justru perintahnya hendaklah kamu bertasbih dan beristighfar. Nah, hari ini kita ingin rezeki yang berbondong-bondong, kemenangan yang besar. Ya kita cicil rezekinya dari bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Ternyata ini ada pasangannya Bapak Ibu. Kalau kita tidak sempurna sepertinya kita rugi gitu ya. Ada surat-surat yang disebut oleh Rasulullah namanya musabbihat. Surat-surat yang diawali dengan sabbaha, surat-surat yang diawali dengan yusabbihu, dan yang diawali dengan sabbihis. Ada perintahnya untuk banyak bertasbih. Dan ketika ditanyakan kenapa harus bertasbih, jawabannya semua makhluk Allah itu dapat jatah rezeki karena tasbihnya. Maka kalau memperbanyak tasbihnya berarti ya mengundang rezeki lebih banyak. Lah yang musabihat itu ada 7. Sementara yang dibaca Rasulullah setiap habis Isya itu ada 12. Ada yang masuk musabihat, ada yang tambahannya. Boleh ditulis, boleh tidak, yang penting dikerjakan. Jadi biar ada amalan yang membawa perubahan. Saya ingin banget mendengar dari Bapak Ibu setelah saya praktek ayat surat musabbihat ditambah dengan surat setelahnya, ternyata hasilnya Masya Allah. Apa Bu? Ngantuk? Berarti benar. Bapak-bapak, saya nggak pernah rampung Ustaz, berarti benar. Karena jumlahnya itu kalau ditotal sekitar 3 juz. Ya lelah Ustaz, ya nggak apa-apa lelah. Milih mana? Lelah ibadah atau lelah menghadapi masalah? Ya mesti milih lelah ibadah. Yang nomor 1 at-taghabun. At-taghabun. Yang kedua al-jum'ah. Yang ketiga as-saf. Yang keempat al-hasyr. Yang kelima al-hadid. Yang keenam apa ya? Al-hasyr, al-hadid, kemudian al-isra, subhanalladzi. Kemudian al-a'la. Sudah 7 belum Bapak Ibu? Kalau enggak pakai papan tulis, nulis itu kadang-kadang hitungannya bisa beda. Mudah-mudahan sudah 7. Ditambah Rasulullah itu selalu membaca habis Isya itu Al-Kafirun. Karena ada tafsirnya yang baca surat Al-Kafirun dia akan dibebaskan dari kesyirikan. Ini kan sesuatu banget. Yang dibaca lagi adalah Al-Mulk. Kemudian As-Sajdah. Kemudian Az-Zumar. Yang dibaca lagi mulai jam 11 sampai kira-kira sebelum subuh 30-an menit itu adalah Al-Quran. Nggak ayat mana? Semuanya kan terus. Lah kok akeh men? Ya memang. Kalau Nabi Musa itu bisa membelah lautan dengan tongkatnya sebagai mukjizat, panjenengan itu mau belah masalah dengan tongkat apa gitu loh. Kalau pakai tongkat pada umumnya tongkat tidak akan terbelah, justru panjenengan diakui sebagai orang dewasa. Maknanya tua. Mukjizat kita itu ya Quran.
Kalau ada kalimat yang dengan kalimat itu yang buta bisa melihat, yang mati bisa hidup, bahkan gunung pun akan hancur berkeping-keping, maka kalimat itu mestilah Quran. Dan itu membuktikan Imam Al-Bukhari itu terlahir dalam kondisi buta. Buta itu tidak melihat Bapak Ibu. Kalau tidak mendengar berarti itu bukan buta, tuli. Apa yang dilakukan oleh ibundanya? Ibundanya selalu membacakan Quran, khatam didoakan, khatam didoakan, khatam didoakan. 8 tahun kemudian melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sesuatu yang mukjizat banget begitu ya? Bahkan lebih tajam daripada yang asli melihat. Sehingga lebih mudah untuk menghafal, untuk merekam pelajaran-pelajaran hadis-hadis yang kemudian jadilah Sahih Bukhari. Masya Allah. Tapi kita tidak membahas ini karena judulnya enggak ini gitu loh ya. Kita kembali ke tema tadi, mukadimah. Materinya di... Nah, kalau enggak ngelihat saya enggak. Ini yang video tadi. Judulnya itu yang kita suka dari dunia. Agar kita itu tidak ngawur gitu loh ya. Kalau nuruti yang kita suka, menurut diri kita dan menurut selera kita, itu macam-macam. Macam-macam. Bahkan menurut kebanyakan orang, itu macam-macam. Agar kita itu bisa menyesuaikan selera dengan harapan seleranya sama, kelak itu bisa berkumpul dengan mereka. Harapannya itu aja, satu rute sehingga menemui yang sama. Kunna julusun inda Rasulullah. Inda Rasulillah. Awalnya dari ini ya. Kami duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat-sahabat terpilihnya. Madza tuhibbu minad dunya? Apa yang kalian suka dari dunia? Tapi sebelum hadis ini masuk, hadis yang lain sudah mengawali yang disukai Rasulullah dari dunia itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Rasulillah qala hubbiba ilayya. Kalau Rasulullah langsung dibuat suka. Bukan suka karena keinginannya, tapi hubbiba itu dibuat suka. Tentunya itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Min dunyakum, dari dunia kalian, salas, ada 3. Atib, bukan tips, itu ya tambahan uang ya. Tip ini artinya minyak wangi. Wanisa, istri. Waju'ilat qurrata aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk pandangan mataku itu ada pada sholat. Kalau pada minyak wangi kayaknya banyak yang setema ya. Suka ke istri juga banyak yang setema. Tapi kalau sholat kok penyejuk pandangan kayaknya ya enggak banget ya. Berarti itu wajar Bapak Ibu, bukan enggak wajar. Kalau kita itu baru lahir terus kemudian suka sholat itu aneh. Tapi yang harus kita lakukan, bagaimana kita memaknai, menjiwai, menghayati agar sholat itu betul-betul menjadi penyejuk pandangan kita, karena padanya ada sekian solusi yang kita dapatkan. Khusus sholat ini saja, untuk perintahnya itu tidak dikirim, tapi dipanggil langsung. Kalau yang lain, malaikat Jibril yang menyampaikan. Khusus sholat Rasulullah yang dipanggil. Sebegitu istimewanya. Lah setelah para sahabat itu ditanya madza tuhibbu minad dunya, pertama kali yang ditunjuk itu Abu Bakar As-Siddiq. Tanda bahwa selera sahabat dan selera kita itu beda.
Tapi bagaimana kita menyesuaikan selera kita dengan selera mereka. Sekali lagi dengan harapan kita bersama mereka kelak di surganya. Amin. Sahabat Abu Bakar giliran pertama ditanya. Uhibbu minad dunya thalath. Aku suka dari dunia itu 3. Al-julusu ma'aka. An-nadhru ilaika wa infaqul mal alaika. Yang aku sukai dari dunia itu 3. Duduk bersamamu ya Rasulullah, memandang kepadamu ya Rasulullah, dan menginfakkan hartaku untukmu ya Rasulullah. Sebegitu cintanya Abu Bakar itu kepada Rasulullah. Dari sini kita tahu, lah ya pantas julukannya Tsaniyatnain. 2 orang yang menyertai Rasulullah itu ya Abu Bakar itu. Orang kedua setelah Rasulullah. Sebegitu cintanya. Dikeroyok di depan Ka'bah itu, dijotosi, diinjak-injak lebam-lebam tubuhnya. Begitu dia siuman, yang ditanya bagaimana Rasulullah. Dia enggak tanya tentang keadaan dirinya, keluarganya, tapi yang ditanya bagaimana Rasulullah. Rasulullah aman. Kalau Rasulullah aman enggak masalah. Betapa kecintaan kepada Rasulullah itu mengantarkan kepada kedudukan yang luar biasa. Maka kita melewati salawat itu untuk bisa menjadi kendaraan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga mengantarkan kepada surganya Allah Azza wa Jalla, karena Rasulullah ada di surga gitu ya. Lah kita itu ingin membersamainya di sana dengan harapan selawat-selawat kita itu menjadi saksi. Ada nenek-nenek itu suka ngambil daun di depan Masjid Demak. Takmir masjid ngelihat merasa iba, maka menyewa tukang sapu. Begitu disapu oleh tukang sapu, nenek-nenek ini nangis sejadi-jadinya. Ditenangkan jamaah 1, jamaah 2, jamaah 3, tidak bisa menenangkan tangisan nenek ini. Akhirnya takmir masjid sendiri, imamnya menemui, Mbah, kok nangisnya itu sebegitu, ada apa? Kulo niki tiyang bodoh. Mboten saged ngaos. Ngibadah niku nggih mboten ngangge, mboten wonten tenaga malih. Sampai saya dengar bahwa selawat kepada Rasulullah itu punya kedudukan begini dan begitu. Maka sembari saya mengambil daun itu 1 selawat. Lah sekian banyak daun di halaman masjid ini saya ambil untuk menjadi saksi bahwa aku pernah bersolawat dan itu bukti. Aku mencintai Rasulullah. Maka setelah itu dibatalkan menyewa tukang sapu. Monggo Mbah diteruskan. Kalau Bapak Ibu ada yang seperti itu, punya cita-cita, silahkan. Rumput kita banyak. Kayaknya kemarin menghadirkan berapa mobil tanaman di depan sana. Yang jatuh-jatuh, monggo, bukan masalah. Apakah itu kepentingan kita, Ustaz? Enggak. Karena santri-santri sudah selesai dengan itu. Tapi kalau Bapak Ibu itu pengen, daripada daunnya, mending buat batu bata, semen. Itu jelas gitu ya. Itu jelas itu ya. Dan niatkan, ya Allah saya ini, ya Allah ini jadi saksi saya, ya Allah ini saksi saya, ya Allah ini saksi saya. Sebanyak mungkin saksi kita buat di kehidupan dunia ini, ketika kelak di akhirat itu kita tiba di sana, saksi-saksi itu akan datang menjadi pembela. Nah itu saya kirimkan mobil saya kirimkan tanah saya kirimkan uang saya kirimkan perhiasan saya kirimkan berapa pohon
dan saya kirimkan apapun yang saya miliki di dunia agar kelak menjadi saksi pembela di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mau diseret, ya Allah masa saya masuk neraka, lawang saya punya mobil di surga. Tak enggak, lo enggak. Itu kwitansinya ada kok. Jadi itu pantas gitu loh kalau kita membela diri itu. Wong mobilnya ada, rumahnya yo ada, tanahnya yo ada, semennya yo ada. Bahkan ada kotak-kotak yang selalu diisi tiap pagi untuk menjadi saksi dan tambahan sekian ribu kali sekian hari malaikat mendoakan. Itu lebih jauh dari sekedar rezeki dunia yang kita harapkan, tapi untuk mengukuhkan sekaligus mengokohkan hak kita untuk mendapatkan tempat di surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tadi ditawarkan dari Ayah Heri ada kotak-kotaknya, sebenarnya antara kotak dan yang transfer itu lebih banyak dari yang transfer. Tapi kita merasa bersalah Bapak Ibu. Kita selalu menasihati, mengajak, kemudian Bapak Ibu tidak berkesempatan. Ikut membantu, ikut menjadi saksi. Biar berapapun lah. Ya, awalnya ketika diisi itu suaranya itu nyaring, klotak. Ya qadar Allah kok ya enggak langsung plek gitu tidur gitu, recehnya itu malah muter. Jadi orang serumah itu tahu. Benten tebuk wau ya 500. Kuwi jan duwe dadak muter barang kuwi duwe caper tenan kuwi. Wis dibawa sing 1000 arep muter-muter wis ngono. Sing kertas. Dirubah lagi. Bahwa dengan itu dapat bonus dunianya alhamdulillah. Bahwa kemudian tidak mendapati persis sebagaimana yang dijanjikan, tapi dibentukkan sehat kita, bahagia kita, dibentukkan anak-anak dan keturunan. Alhamdulillah, berapa banyak orang itu fokusnya menghitung rupiahnya, tapi dia dibalas oleh Allah berupa anak-anak. Kulo niku bangkrut Ustaz, utangnya kathah. Tapi putra kulo niku hafal 30 juz. Lah, kalau panjenengan tuh mau menimbang dan menghitung milih mana punya penghafal Quran yang sekaligus pemberi syafaat atau punya hutang. Ya enggak dua-duanya nek saya milih begitu ya. Tapi ya nasib kadang-kadang itu kita tidak sesuai dengan harapan. Ya alhamdulillah rezekinya itu punya anak yang menghafal Quran, setidaknya ada kesempatan jatah syafaat ya, untuk penghafal Quran kita. Kita ikut-ikutan ngisi kotak itu ya pengennya kayak begitu itu loh. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu mbok yo kelingan mbiyen ki. Sing kayak sarapan sapa? Mbok yo kelingan. Sing nukokke sabun sapa? Mbok yo kelingan, dicangking-cangking apa piye, ditarik-tarik apa piye gitu ya. Yang berjasa itu siapa? Harapannya seperti itu. Nah, pertanyaan Rasulullah kepada yang pertama itu kepada Abu Bakar. Duduk bersama Rasulullah, memandang Rasulullah, berinfak kepada Rasulullah. Maka sekiranya keimanan orang seluruh dunia itu ditimbang dalam satu timbangan, keimanan Abu Bakar As-Siddiq dalam timbangan yang satunya, maka itu lebih berat timbangan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika semua orang datang membawa hartanya, sekian sahabat Umar Khattab separuh, mau lebih nggak boleh, tapi Abu Bakar As-Siddiq semuanya. Rasulullah cukup bertanya, yang kamu tinggalkan buat keluargamu apa? Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu pengen tiru? Jangan. Don't try, jangan nyoba, kecuali hasilnya sangat tidak terduga. Tahu-tahu sudah sertifikat rumah, BPKB, digowo kabeh diserahkan ke Ayah Heri. Istrinya tanya, loh kok enten-enten Pak? Apa yang ditinggalkan untuk kita? Allahu wa rasuluhu. Ia masuk
RSUD baru. Iki benjut iki. Ya ora kaya ngono to, Pak. Bertahap. Sisan dene. Randuwe. Ya randuwe tenan. Tapi kalau panjenengan siap, silakan. Siapa tahu gitu loh. Tenane terbukti. Akhirnya terus yang lain tiru-tiru gitu. Rasulullah bertanya kepada kepada Umar bin Khattab karena di sampingnya. Madza tuhibbu minad dunya? Apa yang kamu sukai dari dunia? Sahabat Umar Khattab, uhibbu minad dunya thalath. Aku suka dari dunia itu 3 hal. Amrun bil ma'ruf wa in kana sirran wa nahyun 'anil munkar wa in kana jahran wa qaulul haq wa in kana murran. Aku suka dari dunia itu 3 hal. Menyuruh kepada kebaikan walaupun itu sembunyi-sembunyi. Nulis di status, nulis di grup, tapi enggak bertanggung jawab. Siapa yang nulis itu? Enggak tahu itu. Yang kedua, nahyun anil mungkar, mencegah kemungkaran wa in kana jahron, sekalipun terang-terangan. Kalau mencegah kemungkaran diam-diam banyak. Aku jangan iki jengkel, tapi tak pendem. Itu banyak. Saya benci dengan kemungkaran itu, tapi dalam hati itu banyak. Tapi ini terang-terangan. Ada Bapak Bupati memberikan sambutan. Tahu, saya tidak setuju. Loh, kendel banget. Biasanya yang usul-usul itu sudah dibentak. Rasa usul-usul, ketengkek. Jari ini, mangan-mangan. Itu sudah takut ini. Ini kok berani banget. Memang begitulah khasnya Umar bin Khattab itu. Julukannya aja Al-Faruq. Hitam di atas putih, itu tahu persis kebenaran dan kebatilan. Sampai Rasulullah itu mengatakan tentang Umar bin Khattab, asyaitanu yakhafu anka ya Umar. Setan itu takut papasan denganmu wahai sahabat Umar bin Khattab. Jadi kalau lewat jalan, setan tuh mau mengganggu, papasan, meliper bu. Anak kita itu malah dicegati. Nah, terus kita kemudian karena rasanya itu namanya sama. Saya Umar loh, beda. Beda. Sahabat Umar itu berkata yang benar itu senang. Sekalipun pahit. Ya, makanya musuhnya ya banyak sampai akhir kehidupannya itu ya ditusuk gitu aja. Allah yarham Syekh Ali Jabir itu kan dia juga ditusuk tuh. Itu kira-kira salahnya apa? Ya salahnya ada kata-kata yang barangkali itu terlalu benar menurut mereka. Wallahu a'lam bishawab. Lain sahabat Umar bin Khattab, lain pula komentar sahabat Utsman bin Affan. Madza tuhibbu minad dunya? Apa yang kamu sukai dari dunia wahai sahabat Utsman? Uhibbu minad dunya thalath. Aku suka dari dunia itu 3. Yang 3-3-nya itu kayaknya kita belum suka. It'amut ta'am. Memberi makan. Traktir Bapak Ibu. Wa afsus salam, ifsa'us salam, memberikan salam. Wa shalul laila wan nasu niyam, salat malam ketika manusia itu tertidur. Ada yang disukai dari 3 itu Bapak Ibu? Kita kok ora kabeh gitu. Ciri-ciri hari kiamat, salam itu diberikan kepada orang yang dikenal saja. Jelas-jelas pakai pecis, bajunya koko, surbanan, ketemu tuh ya ora dikei salam. Jenengan kok mboten salam? Lah ora sak masjid kok. Partene beda ya. Ibu-ibu naik angkot, niku salam mboten? Jujur loh Bu. Begitu kita naik angkot, assalamualaikum. Semua seisi angkot mesti akan melototi kita.
Wiranggo kotak kok salam. Maksudnya kan Bapak Ibu yang generasi tua, biasanya kalau angkot, bis itu kalau habis salam mesti nggo kotak, terus berdiri di depan begini. Yang masuk ruangan salam itu rumah, kelas, masjid aja jarang kok. Ada jamaahnya banyak, saya yakin muslim dan muslimah semua. Tapi jarang sekali masuk masjid itu, Assalamualaikum. Kayak artis wae. Enggak. Masuk pesawat salam? Enggak. Sudah mulai langka salam itu diberikan. Apalagi kok naik mobil, naik motor. Paling ya diganti klakson. Tin, tin. Sinten Pak? Konco. Tonggo. Tin. Lho kok dawa? Konco akrab. Konco zaman TK. Akrab. Sudah tergantikan. Kalau perlu ibu-ibu itu mbok boikot tukang sayur yang masuk di gang-gang. Pokoknya orang salam rasa tukoni. Biyen jengkel. Tin, sayur, ora ana sing metu. Sayur, ora ana sing tuku. Jane iki napa to? Jenengan niku mboten salam. Coba salam. Besok itu coba lagi. Tin, assalamualaikum, metu kafe. Akhirnya jadi gang salam. Apalagi kok ngasih makan, nraktir. Itu enggak banget gitu ya. Lah wong nek sudah bareng-bareng seteman-teman itu ya masuk warung itu pengennya keluar duluan dari dhewe manggung. Padahal itu yang disuka dari sahabat Utsman bin Affan. Makanya kaya banget karena suka nraktir. Puncaknya beliau itu pernah nraktir. Kalau mau rekornya disaingi monggo Bapak Ibu silakan dihafalkan, ditulis. Sahabat Utsman itu pernah nraktir orang satu kota. Kota Madinah itu pernah ditraktir kebutuhan makan minumnya oleh sahabat Utsman bin Affan. Traktirnya selama 40 hari. Nggo Bapak Ibu ingkang ngajeng daftar monggo traktir sak pondok. 20 hari apa wis. Nanti tak sampaikan ke santri-santri ini mumpung ada yang traktir makanya yang banyak-banyak. Biar kabul traktirannya itu. Kan lebih dahsyat itu ya. Makanya seleranya memang beda. Kalau mereka itu jaminannya surga, ya pantas gitu loh. Lawang diajak perang Badar, yang lain tuh cuma segini kecil-kecil. Sahabat bukan Badar ya. Tabuk. Itu nyumbang 15 kilo emas. Itu sahabat Utsman bin Affan. Aku kok pengen banget kayak begitu tenane. Kalau pengen nyumbang 15 kilo itu latihannya 1,5 gram. Terus tambah lagi 1,5 on. 1,5 on itu sudah bikin penyakit ini loh, Parkinson. Kita ora itu. Apalagi kok 1,5 kilo. Apalagi kok 10 kilo, tambah ngeri lagi. Biar kita itu bisa nyusul gitu loh sahabat. Ini sudah sampai mana sahabat Utsman? Ya kita nyusul di belakangnya. Kita cerita tentang Abdurrahman bin Auf itu sangat ngeri terdengarnya. Ini agak kita turunkan lagi. Ini sahabat Utsman. Apalagi yang nomor 3. Ya sudah nek memberi makan itu agak berat. Biar kita itu satu tema, biar satu irama, satu frekuensi dengan sahabat Utsman bin Affan. Yang katanya cita-citanya kaya itu loh. Enggak toh Bapak Ibu. Niku mau nonton contohnya. Nek gak gelem nraktir, gak mau nebar salam. Yang ketiga, sholat malam, yang lain saat tidur. Jadi kalau mau sholat malam itu diintip dulu kok. Jenek sing rondo rasito. Jam 1 lho ora sito. Jam 2 enek wong ora sito. Nah, ternyata sepanjang malam ki ora enek sing turu. Lah napa lah kayak jagong, aduh. Ya maksudnya bukan itu.
Maksudnya sholat malam itu ketika kebanyakan orang tidur. Nah itu gimana? Atau paling mudah panjenengan sholat malamnya lama. Ngantek wongnya ngenteni iki turu. Itu randang sholat malam. Lu dari awal tuh sudah sholat malam. Catatan yang menuliskan kisah sahabat Utsman bin Affan itu pernah sholat malam 2 rakaat. 2 rakaat ringan ya, nah menurut kita. Tapi 2 rakaat bagi sahabat Utsman itu berat karena khatam Al-Quran. 2 rakaat tapi khatam. Lah kuwi piye? Ya dibaca Qurannya. Tapi beliau hafal. Maka sebenarnya sederhana ya. Kalau pengen kaya ala sahabat Utsman bin Affan itu ahli Quran. Rajin baca Quran. Dari sahabat Utsman kita ngaji belajar sama sahabat Ali. Rasulullah bertanya, "Madza tuhibbu minad dunya?" Apa yang kamu suka dari dunia, wahai sahabat Ali? "Uhibbu minad dunya tsalat." Aku suka dari dunia itu 3 hal. Yang 3-tiganya persis kita juga enggak suka. Apa 3 hal yang disukai sahabat Ali bin Abi Thalib? Ikramud dhaif, wa saumu fis saif, wa dharbul aduwi bis saif. Memuliakan tamu, puasa di musim kemarau, dan memukul musuh dengan pedang. Bapak-bapak pundi sing diremeni? Tek ora kabeh itu. Sahabat Ali itu kalau kedatangan tamu, raut wajahnya itu berubah gembira. Tapi kita dari kejauhan, kae meneh. Kayak mesti golek sarapan. Nek ora kuwi golek utangan. Nah, itu repot. Yang kedua ya repot, puasa di musim kemarau. Musim penghujan aja kita sambat. Ya Allah panas, haus, ditambah jam 1 siang. Lah kok ya lewat yo penjual es. Orang ngalih-ngalih di depan rumah. Es bu, seger, ngerti. Tapi poso, jengkel ya. Randang ngalih-ngalih. Yang berat itu yang nomor 3. Sahabat Ali itu suka memukul musuh dengan pedang kalau dalam peperangan. Beliau ahli pedang luar biasa. Ketika Abdullah bin Wud itu nerobos masuk Khandaq ketika dikepung Madinah, maka yang menghadapi sahabat Ali itu dipukul pakai pedang, kepalanya Abdullah bin Wud itu pecah. Loh kok hebat banget. Ya, coba kita kenalan dulu dengan sahabat Ali. Sahabat Ali itu pedangnya beratnya 40 kg. Pun bayang kirian mon Pak. Kuwi umpama pedangnya enggak tajam, digebuk 40 kg ya mentem niku ya. Itu sahabat Ali. Lu pantesan menangan. Lah memang digambarkan sahabat Ali itu tangannya antara lengan dengan ini namanya apa nih? Itu sama. Umumnya kita lengan lebih besar daripada yang sebelah sini kan. Ini sama. Gili itu. Wah, menangan. Itu enggak bawa pedang, diantem tangannya tok. Sudah kemeng itu. Itu sahabat Ali. Kalau masih pengen yang lain tuh Ustaz itu kan Khulafaur Rasyidin, seleranya ketoknya kok masih berat. Baik kita ambil yang kelima. Abu Dzar Al-Ghifari. Repot kabeh nih yang ini. Madza tuhibbu minad dunya ya Abu Dzar? Apa yang kamu sukai dari dunia ini wahai Abu Dzar? Sampai Rasulullah aja berkenan bertanya, kok aneh gitu yang disukai. Uhibbul minad dunya tsalat. Aku suka dari dunia itu 3. Al-ju', lapar. Wal marad, sakit. Wal maut, mati. Kok horor kabeh ini? Sampai Rasulullah bertanya, kenapa kamu suka ju? Kenapa kamu suka lapar? Liyariqqa qalbi.
Lapar itu melunakkan hatiku. Kalau sakit, liyariqa dzambi, untuk meringankan dosaku. Wal maut, kalau mati, liyaltaqiya rabbi, untuk bertemu Allah. Ya itu benar jawabannya, tapi tetap ngeri gitu loh ya. Pun sekarat kecil-kecil, pun telah mboten sah sambat. Santai wae. Jenengan niku kudane seneng, jenengan niku ajeng kepanggih Allah azza wa jalla. Wah, tambah ngeri. Lho dosane akeh. Lah niki niku masalahe. Kula ibadah tesih kurang. Lah niku masalahe. Selera para sahabat ternyata kok masih jauh dengan selera kita. Sahabat Abu Dzar itu kalau sakit itu seneng karena itu dosanya diringankan. Tak hanya bobotnya yang diringankan, tapi ya dosanya diringankan. Dan memang begitulah orang sakit itu dosanya dikurangi. Kita lanjut. Sahabatnya cuma berapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kali 3 itu sudah 12 loh yang disukai. Kita ngikuti selera 12 itu saja. Ternyata malaikat Jibril itu hadir waktu itu. Lah ikut-ikutan jawab, uhibbu minad dunya tsalat. Tertarik dengan percakapan, aku suka dari dunia itu 3. Iblaghur risalah, wa adaul amanah, wa hubbal masakin. Aku suka dari dunia itu 3, menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan mencintai orang-orang miskin. Kalau panjenengan melakukan 3 hal ini dalam kehidupan, panjenengan satu frekuensi, satu selera dengan seleranya malaikat. Orang itu kok suka banget menyampaikan risalah, sangat memegang amanah, sangat suka kepada orang-orang miskin. Coba dicek, napak porakai. Napak berarti itu manusia yang memerankan malaikat. Itu yang seharusnya itu di YouTube. Ini cara masaknya tingkat dewa. Rono. Ini pola hidupnya tingkat malaikat. Itu harusnya seperti itu. Menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, amanah berusaha itu ditunaikan, dan orang-orang miskin dia suka. Habis menyampaikan itu, malaikat Jibril naik ke atas. Wasa'ada ilas sama, naik ke atas. Laporan ke Allah. Tak berselang lama turun lagi. Loh kok balik lagi? Liyukri akumus salam. Untuk menyampaikan kepada kalian salamnya Allah kepada kalian. Jadi keren banget begitu ya. Allah kirim salam. Kalau kita kan tambah deredek gitu ya. Tenan pora gitu ya. Majelis kita itu majelis istimewa, menjadi tidak istimewa karena pandangan kita saja. Sebenarnya istimewa banget. Long paling tidak itu 4 kan yang didapatkan. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah, ketenangan. Malaikat turun dengan sayap-sayapnya menaungi. Ditambah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat. Kalau terjemahkan ini sedang diperban oleh rahmat. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Disebut-sebut, dipamerkan, dibangga-banggakan di hadapan makhluk langitnya. Ini yang luar biasa dan spesial banget. Setelah disampaikan salam kepada mereka, ternyata Allah merespon majelis mereka dan menyampaikan uhibbu minad dunya tsalat. Lah kok melu-melu? Aku suka dari dunia kalian itu 3 hal. Lisanan dzakira, wa qalban khashi'a,
wa jasadan 'alal bala'i sabira. Aku suka dari dunia kalian itu 3 hal. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, hati yang khusyuk, dan yang ketiganya adalah tubuh jasad yang sabar atas musibah yang menimpa. Ini yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Panjenengan menjadi saksi, menjadi bukti, mudah-mudahan itu menjadi bala. Menjadi apa? Pembela, bukan bala, menjadi pembela. Ya. Kena gatel sabar. Kok mulai awake rada ngrekes sabar. Untune lara sabar. Kuwi mesti ana sing gawe lara. Awake kuru sabar. Itu tandanya jenengan itu jadi pengurus. Sedang dikuruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tambah lemu ya syukur, alhamdulillah. Itu dihitung semua 12 ditambah 6 18. Itu yang disukai. Kita tinggal ngepas-ngepas gini kok. Enggak ada tulisannya makan bakso, enggak ada. Kemah enggak ada. Muncak enggak ada. Ayo, jalan-jalan ten pasar mboten wonten. Kulineran mboten wonten. Mengikuti selerane sinten niku? Ayo. Saya itu suka kalau dompet itu selalu isinya penuh. Enggak ada yo, dari 18 itu enggak ada. Jenengan niku hobinya terkait dengan dunia niku napa? Ya, ya. Angel kan akhirnya. Tika ngikuti ini aja. Yang sebelumnya itu nulis di Facebook, nulis di biodata tentang hobi yang disukai dari dunia ini, begitu tahu ini dihapus mawon. Jenengan niku ramane napa to, Mbah? Mengingat Allah. Wah, kok berubah. Wingi niku campur sarinan. Wingi wis tobat. Lah Mbah Uti ramane napa? Nginang. Waduh. Mboten wonten, Mbah. Aku ku senenge masak, tak bungkus, tak dumke ning sing nyapu-nyapu ning dalan. Lah niku cocok. Hubbal masakin. Nek Mas niku senenge napa? Oh, senenge iki muncak, gawe mie, mboten wonten. Mbok diganti wae. Saya itu sukanya sakit tenane. Oh, ra situ. Liu khafif dambi. Enak aja diomongin itu enak. Meringankan dosa saya. Tapi ya loro lumayan. Baru ketahuan tidak bisa membawa sesuatu. Bingung. Oh. Saya kehilangan pembawaan saya. Ini ciri-ciri COVID Pak ya. Giliran masuk kamar mandi. Kok ampun kok pesing. Loh. Alhamdulillah begitu masuk kamar mandi sembuh walafiat. Jadi memang ada manfaatnya kalau kamar mandi itu pesing. Pada saat itu. Apalagi selanjutnya 18 itu sudah banyak. Yang selanjutnya alhamdulillah. Berarti tandanya pun rampung. Ya. Ada beberapa jamaah yang suka kalau materinya itu slide terakhir. Alhamdulillah rampung. Saya itu punya tukang pijit Pak. Saya ceritakan lagi itu. Sebagai rasa bahagia kami. Pijitnya itu refleksi. Kaki, tangan, jempol-jempol itu. Yang saya suka itu kalau memulai baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca zikir alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, saya yang sebenarnya suka dengan zikirnya, tapi pada saat itu enggak senang kalau mengucapkan Allahu Akbar. Itu tandanya dipejit luar. Allahu Akbar. Waduh, tenan iki. Nah, kalau selesai alhamdulillah. Maka saya selalu berpikir kalau dipijit Bapak ini, saya muga-muga ndang alhamdulillah.
ndang topak ndang alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Begitu alhamdulillah wis merdeka. Lorone ram niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Materi sudah selesai. Yang belum terekam dengan baik 18 yang seharusnya menjadi selera yang kita suka, silahkan direkam ulang, ditanyakan lagi, tapi kepada admin, jangan kepada saya lagi. Wingi niku napa to Ustaz? Nah wingi neng di TV niki ya siji loro telu. Lah saya enggak merekam. Tanya saja sama admin, insyaallah nanti ke-18 itu sudah direkam, mudah-mudahan menjadi selera kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup majelis sore ini dengan bersama berdoa kepada Allah di waktu yang mustajabah. Waktu setelah asar sampai maghrib itu ada waktu di mana doa begitu mustajabnya. Kita harapkan waktu-waktu mustajabah itu memuat doa-doa kita yang terbaik. Mudah-mudahan solusi-solusi kita dapatkan dan rezeki-rezeki serta barokahnya Allah kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibana wa barik lana fi awqatina wa amarina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alahu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balagh, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan yang perlindungan itu pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkau lah yang menyampaikan segala urusan. Engkau lah tempat kami meminta. La haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah, amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami yang menyejukkan pandangan kami dengan ketaatan dan ketakwaan mereka. Jadikan kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Kayakan kami dengan anugerahmu ya Allah sehingga kami tidak butuh kepada selainmu. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, angkatlah sakit-sakit kami. Ya Allah, angkatlah kesulitan-kesulitan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.